Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan judul kolik renal. Dengan anggota kelompok sebagai berikut: Aisyah Lulu Ain, Andini Tias Kusuma, Ariza Arif Effendi, Eka Lydia, Iva Eviana, Novi Arianto, Nur Hikmatul Fadilah, Nur Rahmah Intan, Rofiatus Solihah, dan Wike Rina. Oke, aku akan menjelaskan apa itu definisi dari renal kolik. Renal kolik ginjal adalah rasa sakit yang disebabkan oleh batu pada saluran kemih atau urolithiasis. Rasa sakit bisa berasal dari mana saja, di saluran kemih yang meliputi area dari ginjal ke ureter, kandung kemih, dan uretra. Ukuran batu ginjal juga dapat bervariasi signifikan. Sebagian besar batu terjadi karena penumpukan mineral kalsium oksalat atau zat lain, seperti asam urat yang terkandung di dalam urin dan kemudian mengendap membentuk gumpalan keras menyerupai batu. Selanjutnya, untuk manifestasi klinis akan dijelaskan oleh Iva. Gejala kronik ginjal. Yang pertama, ada rasa sakit yang hebat di sepanjang sisi tubuh Anda antara tulang rusuk dan pinggul atau di perut bagian bawah. Yang kedua, rasa sakit yang menyebar ke punggung atau pangkal paha. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, nyeri kolik ginjal sering hilang timbul. Klasifikasi kolik renal. Yang pertama, kolik renal tipikal dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase akut atau onset, yaitu 30 menit sampai 6 jam atau lebih. Kedua, fase konstan atau plateau berlangsung selama 1 sampai 4 jam. Ketiga, fase hilangnya nyeri atau relief berlangsung 1,5 jam sampai 3 jam. Yang kedua, ada kolik renal atipikal. Etiologi kolik tipikal bisa juga menyebabkan kolik atipikal. Obstruksi pada kolik dapat menyebabkan nyeri pinggang yang lebih ringan tetapi episodik atau rentan waktu. Hematuria dapat juga terjadi. Etiologi kolik renal: yang pertama infeksi, yang kedua statis dan obstruksi urin, yang ketiga ras, yang keempat keturunan, yang kelima air minum. Untuk komplikasi kolik renal, yang pertama ada obstruksi, yang kedua hidronefrosis, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat pendarahan, yang kelima impoten pada laki-laki. Patofisiologi kolik renal. Mekanisme terbentuknya batu pada saluran kemih atau dikenal dengan urolithiasis belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor predisposisi terjadinya batu antara lain peningkatan konsentrasi larutan urin akibat dari intake cairan yang kurang, serta peningkatan bahan-bahan organik akibat infeksi saluran kemih atau statis urin menjadikan sarang untuk pembentukan batu. Masalah metabolisme urin juga mempengaruhi pembentukan batu asam urat yang bersifat alkali sehingga menyebabkan endapan pada urin. Imobilisasi yang lama akan menyebabkan gerakan kalsium menuju tulang akan terhambat. Peningkatan serum kalsium akan menambah cairan yang akan diekskresikan. Jika cairan masuk tidak adekuat, maka penumpukan atau pengendapan semakin bertambah dan pengendapan ini makin kompleks sehingga terjadi batu. Batu terbentuk dalam saluran kemih yang bervariasi. Kerusakan pada struktur ginjal yang lama akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada organ dalam ginjal sehingga terjadi gagal ginjal kronis karena ginjal tidak mampu melakukan fungsinya secara normal yang mengakibatkan terjadinya penyakit gagal ginjal kronik yang dapat menyebabkan kematian. Jalan penyakit renal kolik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor intrinsik, idiopatik, dan ekstrinsik, sehingga menyebabkan defisi kadar magnesium, sitrat, prifosfor, mukoprotein, dan peptide, sehingga menyebabkan resiko kristalisasi mineral, adanya peningkatan konsistensi larutan urin, penumpukan kristal, dan pengendapan, sehingga memunculkan batu saluran kemih yang menyebabkan sumbatan saluran kemih dan batu kandung kemih. Gangguan asam basa menyebabkan asidosis pada penderita renal kolik yang ditandai dengan sesak dan hiperventilasi sehingga memunculkan diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif. Hidronefrosis dan urolithiasis menyebabkan penekanan pada syaraf ginjal sehingga menyebabkan nyeri kolik, nyeri yang sangat luar biasa, akut, kolik yang menyebar ke paha dan genitalia sehingga muncul diagnosa keperawatan nyeri akut.
Penekanan pada syaraf ginjal menyebabkan inflamasi sehingga terjadi peningkatan suhu akibat inflamasi yang memunculkan diagnosa keperawatan hipertermi. Adapun pemeriksaan penunjang pada pasien kolik renal itu ada 5. 1. Foto polos, 2. Intravenous pilografi, 3. Ultrasonografi atau USG, 4. CT scan, 5. MRI. Dan pelaksanaan medis pada pasien kolik renal itu ada 2. 1. Simptomatik dan 2. Penanganan kasual. Untuk simptomatik itu berisi obat golongan non-steroidal anti-inflammatory drug seperti diclofenac intramuskular untuk meredakan nyeri segera, analgesik opioid seperti tramadol mungkin diperlukan, obat antiemetik diberikan untuk menangani mual dan muntah, dan obat antispasmodik. Dan untuk penanganan kasual itu penanganan sesuai dengan penyebab yang terjadi. Jika karena infeksi, maka diberikan antibiotik. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan pada pasien kolik renal, yaitu pengkajian yang berisi mengenai identitas klien, nama Tuan X, umur 45 tahun, alamat Karangasri, pekerjaan anggota DPRD, pendidikan S2, dengan diagnosa medis kolik renal, dengan nomor rekam medis 077687, agama Islam, disertai juga identitas penanggung jawab klien. Selanjutnya, terdapat keluhan utama saat masuk rumah sakit, yaitu klien datang ke IGD pada tanggal 1 September 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan keluhan nyeri pada area abdomen, bawah kanan kiri yang menjalar sampai punggung, nyeri saat beraktivitas dan merasa lega saat beristirahat. Klien mengatakan skala nyeri 5, terasa seperti tertusuk, PAK tidak lancar. Selanjutnya, keluhan saat pengkajian, klien mengeluh muntah-muntah dan demam. Klien mengeluhkan nyeri pada area abdomen, bawah kanan kiri yang menjalar sampai punggung, nyeri saat beraktivitas disertai sesak dan merasa lega saat beristirahat. Klien mengatakan skala nyeri 5, terasa seperti tertusuk, PAK tidak lancar. Klien mengatakan lemas dan terlihat menggigil. Riwayat kesehatan sekarang, klien datang ke IGD dengan keluhan nyeri pada area abdomen, bagian regio 4-9 yang menjalar sampai ke punggung. Skala nyeri berdasarkan ekspresi wajah 5, nyeri terasa seperti tertusuk-tusuk. Durasi nyeri hilang timbul diperparah saat melakukan aktivitas. Saat ini muntah-muntah dan demam. Hasil TTV, tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 37,8 derajat Celcius, dan nadi 88 kali per menit, serta RR 24 kali per menit. Riwayat kesehatan dahulu, klien mengatakan tidak pernah menderita penyakit batu saluran kemih sebelumnya. Riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan dalam keluarganya ada seorang saudaranya yang pernah menderita batu saluran kemih, akan tetapi hilang dengan spontan. Riwayat pengkajian psikologis, persepsi dan harapan klien terhadap masalahnya. Klien berharap bisa sembuh, bisa berkumpul lagi dengan keluarga, dan melakukan aktivitas kesehariannya. B. Persepsi dan harapan keluarga terhadap masalah klien. Keluarga berharap klien bisa cepat sembuh dan bisa pulang, berkumpul kembali dengan keluarganya. C. Pola interaksi dan komunikasi. Klien kooperatif, mampu menjawab pertanyaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. D. Pola pertahanan, klien mampu bergerak dengan baik. E. Pola nilai dan kepercayaan, klien beragama Islam, klien dan keluarga selalu berdoa kepada Allah agar penyakitnya cepat sembuh. Pengkajian konsep diri, ideal diri, klien seorang pria yang sedang sakit dan memerlukan perawatan. Identitas diri, klien seorang anggota DPRD Kota Ngawi. Peran diri, klien seorang kepala keluarga. Gambaran diri, klien menghadapi kondisinya dengan sabar dan tabah. Harga diri, klien tidak malu dengan penyakit yang dideritanya. Pola kesehatan sehari-hari, pola nutrisi. Sebelum sakit, makan 3 kali sehari, porsi piring sedang habis, ditambah mengonsumsi buah 2 kali sehari. Saat sakit, makan 3 kali sehari, porsi piring habis sedikit 1/4 piring, 2-4 sendok. Sebelum sakit, minum air putih 5-8 gelas, 1250-2000 cc. Setelah sakit, minum air putih 5-8 gelas, sekitar 1250
sampai 2000 cc. Pola eliminasi BAB dan BAK. Sebelum sakit BAB 1 kali sehari, konsistensi lunak berbau khas fesis. Saat sakit BAB belum. Sebelum sakit BAK 1-5 kali per hari 10-5 cc per mixi. Warna kuning, jernih, bau khas amoniak. Sesudah sakit BAK 3 kali sedikit 10-50 cc per mixi. Berwarna keruh piuria. Pola istirahat. Sebelum sakit kalian tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 7-8 jam dengan kualitas nyenyak. Saat sakit kalian belum tidur. Pola personal hygiene. Sebelum sakit kalian mandi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali, gosok gigi setiap mandi, ganti baju setiap selesai mandi. Saat sakit kalian belum mandi maupun disipin. Aktivitas, kalian bekerja sebagai DPRD. Saat sakit kalian hanya berbaring di atas tempat tidur. Pemeriksaan fisik dengan keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis. B1, breath, inspeksi, bentuk dada barrel chest, terdapat pernafasan cuping hidung, terlihat retraksi interkostae, pergerakan dada simetris, dan terpasang nasa kanul 3 lpm. B2 atau blood, palpasi, tidak ada nyeri tekan, teraba ictus cordis di ICS kelima, serta CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya adalah B3 atau brain, untuk inspeksi dalam palpasi normal. Lalu B4 atau bladder, inspeksi, kalian tidak terpasang kateter, BAK sedikit 2 kali, sekitar 10-50 cc per mixi, berwarna keruh atau piuria. Untuk palpasi, nyeri tekan pada region costovertebral kanan, region costovertebral kiri, dan suprapubis. Skala nyeri 5 di wajah, terasa seperti tertusuk-tusuk, frekuensi hilang timbul, area kulit sedikit membengkak. B5 atau bowel, inspeksi, mukosa bibir kering dan pucat, kalian muntah-muntah 2 kali, cairan berlendir dan sedikit makanan, peningkatan salivasi, enggan melihat makanan. Palpasi, nyeri tekan regio 4-6, tidak ada pembesaran hepar dan liem. B6 bone, inspeksi, kulit berwarna sawo matang, terlihat kemerahan, tidak terdapat lesi, terdapat pembengkakan pada area kaki, kekuatan otot 4-4-4-4, berkeringat berlebihan. Palpasi, kulit kering dan keriput, akral hangat, piting odem derajat 1, turgor kulit normal, suhu 37,8 derajat Celcius, serta kekuatan otot 4-4-4-4. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama ada USG, untuk menunjukkan adanya hidronefrosis ringan bilateral. Yang kedua ada BNO, untuk menunjukkan adanya batu di ureter kanan sebesar 8 mm dan di ureter kiri sebesar 6 mm. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium dilakukan pada tanggal 1 September 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada pasien renal kolik ditandai adanya kenaikan leukosit dan penurunan trombosit. Bisa dilihat pada hasil berikut, yaitu leukosit dengan hasil 12 dengan nilai rujukan 4-10 dan trombosit 22,1 dengan nilai rujukan 150-400. Hal ini mengindikasikan adanya infeksi. Lalu pada pasien renal kolik juga terdapat kenaikan pH yang bersifat asam sehingga menyebabkan asidosis metabolik, yaitu pH-nya 6,85 dengan nilai rujukan 7,35 sampai 7,45. Penata laksanaan tanggal 1 September 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Diberikan terapi terazosin 1 mg PO, diberikan terapi antrain 2 ml per IV, diberikan terapi ondansetron 4 mg per 2 ml per IV, diberikan terapi cefotaxime 1 gram per IV, dan diberikan terapi infus RL 20 tetes per menit. Untuk selanjutnya, analisa data dengan masalah keperawatan pola nafas tidak efektif dengan data fokus sebagai berikut.
Selanjutnya, dengan masalah keperawatan nyeri akut dengan data fokus sebagai berikut. Lalu untuk masalah keperawatan yang ketiga, hipertermia dengan data fokus sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya, setelah mengamati analisa data, muncul diagnosa keperawatan, yaitu 1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi. 2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisiologis, hidronefrosis dan ureterolithiasis. Dan yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan proses inflamasi. Selanjutnya, kita beralih ke rencana asuhan keperawatan dengan diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil sebagai berikut. Untuk yang kedua, dengan diagnosa nyeri akut, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah nyeri teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga, dengan diagnosa hipertermia, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan klien sudah tidak demam dengan kriteria hasil sebagai berikut. Lalu, berikut ini adalah implementasi keperawatan beserta dengan respon klien. Lalu, implementasi yang kedua dengan respon klien sebagai berikut. Selanjutnya, implementasi yang ketiga dengan respon klien sebagai berikut. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like ya. Dan semoga dimanapun kalian berada, selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.